Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Majelis-majelis ilmu ketika kita mencari hadis-hadisnya Rasulullah, majelis ilmu disebut sebagai Riyadul Jannah. Apa itu Riyadul Jannah? Taman-taman surga. Taman-taman surga di dunia itu majelis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi Riyadul Jannah farta'u." Jika kalian sementara lewat di Riyadul Jannah, di taman-taman surga, maka berhentilah, kata Rasulullah. Berhentilah. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga? Apa itu taman-taman surga? Kata Rasulullah, "Hilku dzikri." Taman-taman surga adalah di mana tempat-tempat orang belajar, menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimakumullah, hari ini kita berupaya bersama-sama membahas salah satu tema yang saya kira ini harus dipahami oleh warga Muhammadiyah, oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam naungan Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah itu sendiri ataukah ortom-ortom yang ada di bawahnya, termasuk di dalamnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tentang masalah tarji. Karena jangan sampai kita salah persepsi terhadap tarji itu sendiri. Jangan sampai kita menganggap bahwa tarji adalah sesuatu yang melebihi dari hadis-hadis para ulama terdahulu, ataukah bahkan menganggap bahwa tarji adalah sesuatu yang melebihi daripada Al-Quran itu sendiri. Bahkan dianggap apa? Dianggap ekstrim seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Sebagai warga Muhammadiyah, kita harus memposisikan diri kita dan memposisikan bagaimana kedudukan tarji itu sendiri, supaya kita sama-sama tidak salah kaprah, karena pada dasarnya tujuan dibentuknya dan dikumpulkannya tarji. Apa itu tarji? Saya mau tanya dulu, apa itu tarji? Sebelum kita lanjut, jangan sampai kita mau berbicara tentang tarji tapi kita belum tahu apa itu tarji itu sendiri. Nah, secara bahasa tarji itu bahasa Arab. Bahasa Arab dari kata rajjaha yurajjihu tarjihan. Artinya apa? Mempertimbangkan sesuatu yang lebih mungkin. Mempertimbangkan sesuatu yang lebih mungkin. Ketika ada dua hal yang dianggap berlawanan, yang dianggap berbeda, maka dipertimbangkan mana yang lebih mungkin, Nah, kaitannya dengan fatwa, maka tarji yang dimaksud adalah mempertimbangkan pendapat yang lebih mungkin. Atau pendapat yang lebih benar. Nah, seperti itu. Nah, buku tarji sendiri atau yang biasa kita sebut dengan HPTM, Himpunan Putusan Tarji Muhammadiyah, merupakan kumpulan fatwa dalam berbagai hal, mulai dari persoalan akidah, kemudian persoalan ibadah, sampai pada persoalan muamalah. Kenapa ini dibukukan? Supaya ada pedoman praktis dalam kita bertauhid, beribadah, dan bermuamalah sesama manusia. Bagaimana berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bermuamalah dalam konsep syariat Islam. Makanya dalam fatwa-fatwa tarji itu sendiri, ada sudah bab-bab khusus, ada bab-bab tentang masalah akidah, ada bab-bab masalah ibadah. Bahkan di putusan tarji yang ketiga dalam Himpunan Putusan Tarji kitab yang ketiga, itu banyak kaitannya dalam persoalan muamalah. Yang seperti apa itu? Yang berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer yang belum pernah terjadi di zamannya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti bunga bang. Bunga bang bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Orang Islam tidak hanya sebatas haram, halal, mubah, tetapi betul-betul harus apa? Harus mendalami secara rinci terhadap perkara tersebut, kemudian memunculkan ayat-ayat atau dalil-dalil yang berkaitan dengannya, kemudian merumuskan yang namanya suatu hukum. Dan saya yakin begitupun dengan sejarah munculnya putusan tarjih, karena saking banyaknya umat Islam dan tidak semua umat Islam berkecimpung mengkaji masalah agama, tidak semua umat Islam betul-betul mendalami agama, maka dimunculkanlah pedoman praktis yang berisi tentang fatwa-fatwa, supaya apa yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambaran singkatnya. Nah, makanya di Muhammadiyah selain putusan tarjih ada juga namanya majelis tarjih. Majelis tarjih inilah yang berupaya mengakomodir semua hal-hal yang bermunculan di masyarakat kaitannya dengan masalah kontemporer. Karena bagaimanapun kalau misalkan persoalan klasik itu rata-rata sudah ada di kitab-kitab, tapi masih banyak persoalan kontemporer. Bahkan akhir-akhir ini muncul beberapa fatwa kontemporer yang juga tidak pernah terjadi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang apa itu? Masalah vaksin. Coba kita kaji, kita buka kitab-kitab yang ada, pasti kita tidak akan mendapatkan masalah vaksin di dalam apa? Di dalam kitab-kitab klasik. Sejarah singkat, saya juga menyampaikan sejarah singkat berdirinya majelis tarjih ini dan putusan-putusan tarjih yang ada di dalamnya. Ini kan lahir pada tahun 1928. Berdirinya majelis tarjih itu tahun 1928. Kalau Muhammadiyah 1912. Beberapa tahun setelah Muhammadiyah berdiri, muncul ini majelis tarjih. Apa alasannya? Seperti yang saya sampaikan tadi. Alasannya jelas, supaya Muhammadiyah tetap konsisten terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun ajaran Rasulullah itu adalah ajaran yang tetap. Tapi seiring bertambahnya waktu dan meluasnya masyarakat Islam, maka dibutuhkan hal-hal yang bisa mencerahkan umat Islam itu sendiri. Nah, bagaimana kaitannya kita orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah? Jelas, kita sudah mengikrarkan diri kita. Berikrar untuk apa? Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah kan terdiri dari dua kata. Yang pertama namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua diikuti oleh yaun nisbah, menisbatkan bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diikuti. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diikuti. Makanya di Muhammadiyah itu tidak dikenal yang namanya mazhab. Di Muhammadiyah tidak dikenal yang namanya mazhab, tapi tidak mengingkari pendapat mazhab. Tidak mengingkari pendapat mazhab, tapi itu semuanya dipelajari. Makanya ketika semuanya dipelajari, muncullah yang namanya tarjih. Apa itu tarjih tadi dari segi bahasa? Mempertimbangkan pendapat yang lebih mungkin, mempertimbangkan pendapat yang lebih benar, mempertimbangkan pendapat yang lebih sesuai. Seperti itu. Misalkan persoalan kunut kan para ulama berbeda pendapat, dan ini sejak dulu kala, sejak munculnya para imam mazhab itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Misalkan Imam Syafi'i mensunnahkan, tetapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mensunnahkan. Seperti itu. Nah, bagaimana Muhammadiyah menanggapi hal itu? Apakah langsung mengatakan ini sunnah, ini tidak sunnah? Tidak seperti itu. Tapi melakukan pengkajian secara
mendalam, melakukan pengkajian secara mendetail, secara terperinci. Kemudian ketika misalkan ada sesuatu yang didapat, misalkan majelis tarjih menemukan bahwa hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i di dalamnya ada kelemahan, maka lebih condong kepada pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, tetapi tidak mengingkari pendapatnya Imam Syafi'i, tidak mengingkari pendapatnya Imam Syafi'i, karena di Muhammadiyah itu persoalan khilafiyah kita terbuka sekali. Persoalan khilafiyah kita terbuka. Apa maksudnya terbuka? Muhammadiyah ketika misalkan merumuskan fatwa, Muhammadiyah mengatakan ini yang kami amalkan berdasarkan hasil ijtihad ulama Muhammadiyah tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Selama itu betul-betul ada pijakannya, ada dasarnya. Boleh jadi karena perbedaan persepsi terhadap suatu hadis, karena ulama hadis saja terkadang memang berbeda pendapat. Ada ulama hadis biasa terkadang mengatakan hadis ini lemah, tetapi ulama hadis yang lain mengatakan hadis ini kuat. Nah, seperti itu. Dan itu persoalan ijtihadiyah, persoalan ijtihad. Kemudian sejarah munculnya majelis tarjih itu sendiri berikut produk-produk tarjihnya. Memang pada awalnya itu sangat kental dengan dua hal. Dengan dua hal. Apa itu? Pertama, menolak yang namanya bid'ah. Menolak yang namanya bid'ah, karena kan jelas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalah. Yang namanya bid'ah itu pasti sesat dalam persoalan masalah ibadah. Yang namanya persoalan ibadah tidak boleh ada tambah-tambahnya dan tidak boleh kurangi, karena itu sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya kita dari awal memang seperti itu dalam persoalan ibadah. Oke lah, yang ditunjukkan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan. Makanya di Muhammadiyah itu terkadang kita lebih ketat. Terkadang lebih ketat dalam persoalan yang berkaitan dengan masalah ibadah, seperti itu. Kenapa misalkan salat tasbih tidak diamalkan di Muhammadiyah, tetapi di tempat lain itu banyak diamalkan di bulan Ramadan? Karena dinilai dari hasil ijtihad, dari hasil penelitian didapatkan banyak ulama yang melemahkan hadis itu. Dan tidak sebatas misalkan ulama yang Muhammadiyah yang melemahkan, tapi memang banyak pakar ulama hadis yang melemahkan tentang hadis itu. Daripada misalkan kita mengamalkan sesuatu yang masih samar, sesuatu yang masih meragukan, padahal ada sesuatu yang apa? Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti yang mana itu? Seperti sholat tahajud. Itu kan sudah pasti, jelas dalilnya, jelas dalam Al-Quran, jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua apa? Masalah khurafat. Apa itu khurafat? Ada yang tahu khurafat? Khurafat itu sebenarnya nama orang. Kalau kita misalkan buka kamus Lisanul Arab, itu ada sejarahnya. ada sejarahnya. Khurafat itu adalah nama orang yang bercerita bahwa dia diculik jin. Diculik jin, kemudian dia bercerita kepada masyarakat, ketika saya diculik begini, sehingga muncul berita apa? Berita dusta. Makanya khurafat itu kalau misalkan kita cari kita maknakan dalam bahasa Indonesia, itu adalah berita dusta. Berita gaib yang dusta. Seperti itu namanya khurafat. Dan itu dulu erat kaitannya dengan munculnya Muhammadiyah. Sama kita misalkan di Palopo apa? Banyak dulu itu namanya misalkan pamali ini, pamali itu. Ada dalam masalah akidah ibadah, apalagi ibadah tidak ada hukum pamali. Tidak ada hukum pamali. Kenapa kita tidak lakukan ini? Pamali. Oh, tidak ada. Dalam ibadah itu cuma 5 hukum. Apa itu? Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Tidak ada hukum kelima. Apa itu? Pamali. Tidak ada. Seperti itu. Makanya dalam Islam itu tidak mengenal namanya pamali. Dan pamalilah yang biasa memunculkan yang namanya khurafat. Berita-berita dusta yang tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya. Nah, kemudian olehnya itu Muhammadiyah berusaha agar setiap apa yang kita lakukan,
Setiap apa yang kita kerjakan itu tidak terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan pencerahan kita siapa? Siapa yang memberikan pencerahan kepada manusia? Allah melalui rasulnya. Allah berfirman, rasulan yatslu alaikum ayatillah mubayyinat. Dialah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat Allah yang dalamnya penuh dengan penjelasan. Untuk apa penjelasan itu? Untuk apa ayat-ayat itu? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minadz-dzulumati ilan nur. Agar orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah keluarkan dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jelas. Kalau misalkan mau ibadah kita mau ibadah kita terbimbing, mau ibadah kita lurus, mau apa yang kita lakukan sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, jelas cuma dua hal yang harus kita ikuti, yaitu mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Melalui hadisnya. Makanya sering muncul pendapat, sering muncul argumen ketika ada perbedaan pendapat muncul. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Apa ayat selanjutnya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Ikuti Allah, ikuti Rasul dan pemimpin di antara kalian. Tetapi ketika misalkan terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan persepsi di antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Qur'an. Kalau mau kembalikan kepada Rasulullah, maka kembalikan kepada hadis yang sahih. Nah, itu juga terdapat dalam surah Toha ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum min huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa." Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Kata Allah, "Fala yadillu wala yashqa." Siapa mengikuti petunjukku, maka dia akan tidak sesat. Dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Nah, jelas. Dan ini pilihan buat kita. Ini pilihan buat kita. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Pilihan ada konsekuensinya. Siapa yang mengikuti perintah Allah, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dan siapa yang berpaling dari peringatan Allah, petunjuk Allah, maka dia akan sesat dan celaka. Seperti itu. Nah, terakhir sebelum kita masuk di sesi tanya jawab tentang masalah tarji ini sendiri, Rasulullah SAW mengatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu amma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kalian dua perkara. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh terhadap dua perkara ini. Perkara pertama adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sebatas pengantar buat kita untuk apa? Untuk kajian-kajian berikutnya terhadap putusan-putusan dan fatwa-fatwa dari majelis tarjih itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita betul-betul memahami, betul-betul
mengetahui dan meyakini bahwa seperti inilah saya harus bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti inilah saya bersikap kepada apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yakin di antara teman-teman sekalian, baik itu dalam persoalan akidah maupun persoalan ibadah dan persoalan muamalah, itu masih banyak di antara kita hanya sekedar ikut-ikutan. Padahal syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Syarat diterimanya ibadah ada dua menurut para ulama. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah, ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah, atau biasa kita juga dengar ittiba'. Apa itu? Beribadah karena mengetahui apa yang kita lakukan itu betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal tahu. Kalau misalkan belum dihafal pada hadisnya, belum dihafal ayatnya, ya oke lah dulu. Tapi minimal tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu ada bimbingan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini pengantar singkat dari saya. Saya serahkan kepada moderator.